Halo semuanya, apa kabar? Salam entrepreneur. Saya Daniel Halim sebagai team leader. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis yang saya kembangkan bersama rekan-rekan saya. Saya membentuk bisnis makanan dengan nama Danje Snack. Di dalam tim saya ada 4 orang. Saya beserta 3 rekan saya. Saya sendiri bertugas sebagai team leader. Fungsinya untuk apa? Untuk mengontrol seluruh divisi. Rekan saya, Muhammad Alvan, sebagai finance, yaitu mengatur keuangan. Dan teman saya yang satunya lagi, bernama Julian, dia sebagai quality control, yaitu untuk mengontrol kualitas hasil produksi. Yang ketiga, Dimas sebagai marketing. Tujuannya untuk mengatur kegiatan pemasaran. Kita lanjut ke bagian problem atau masalah. Masalah dalam bisnis ini yaitu mungkin yang pertama kita ambil isu, aktivitas yang semakin padat membuat orang semakin bosan dengan begitu banyak yang menginginkan cemilan sebagai pendamping dalam beraktivitas. Jadi mungkin ketika orang mendapatkan aktivitas yang berlebih, dia akan mencari hal untuk meningkatkan rasa nyamannya. Jadi untuk mengurangi rasa bosan dengan apa? Misal dengan cara memberi cemilan. Isu kedua, makanan-makanan yang tersedia di pasaran memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut bukanlah makanan khas Indonesia. Dalam artian, banyak makanan-makanan yang dari luar yang sudah menjamur di Indonesia. Jadi, ini kesempatan bagi saya beserta rekan-rekan saya untuk membentuk bisnis dengan makanan yang berasal dari cita rasa Indonesia. Isu yang ketiga, harga makanan yang ditawarkan kebanyakan terlalu mahal, ataupun kualitasnya atau rasanya tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Jadi kadang-kadang tuh pembeli agak kecewa ketika pembeli itu memberi makanan tetapi saat dicicipi tidak sesuai dengan ekspektasi. Kami menghadirkan solusi. Solusinya apa? Kami memberikan varian-varian makanan terbaru dengan ide yang kreatif tanpa bahan pengawet dan tetap menjaga cita rasa olahan makanan rumahan pada umumnya. Jadi, produk kami adalah solusi bagi pembeli yang merasa kecewa karena mungkin dia pernah memberi makanan yang seperti model kami, yaitu cemilan, tetapi dia tidak sesuai ekspektasi saat membelinya. Kita masuk ke model solusinya. Nah, dan ini adalah keempat jenis varian yang saya kembangkan bersama teman-teman saya, yaitu sop pastel dengan pastel dalamnya isinya kentang dan bahan-bahan seperti pastel pada umumnya, tetapi dengan kualitas yang terjamin, mulai dari minyak yang terbaik, yang baru, bahannya yang bagus, masih fresh, dan olahan tepungnya yang terbaik juga. Yang kedua, produknya smoked beef. Isinya daging sapi asap. Dan dia ada saus yang terlumuri di dalamnya. Jadi pas kita makan ada crunchy-crunchy-nya. Itu yang produk yang kedua. Produk yang ketiga adalah mie goreng Gilo. Mie goreng Gilo ini adalah varian terbaru dari kami. Ya, jadi mie dicampur dengan cabai serta dikasih topping seperti kentang goreng. Yang keempat, Oreo goreng crispy. Jadi, Oreo yang masih utuh digoreng menggunakan tepung itu. Jadi dimasukkan, digoreng, dan dilumuri dengan topping seperti keju, coklat parut, maupun susu kental manis gitu. Oke. Lanjut kita ke target customer. Kami mengincar customer
dengan kriteria seperti ini. Yang pertama, kita ambil dari remaja. Untuk anak-anak, kita juga menargetkan kepada mereka. Mereka suka olahan yang rasanya manis. Kita bisa kasih ogopi, bisa kasih pisang coklat, dan makanan manis lainnya. Untuk orang tua, kita bisa memberikan mereka makanan dengan kualitas yang baik. Kenapa? Karena orang tua itu kan dia umurnya sudah tua, pasti sensitif juga untuk kesehatan. Tapi tenang, di dalam olahan kami menggunakan minyak terbaik, masih baru, bahan-bahan yang terbaik, masih fresh, kita pakai. Jadi produknya benar-benar teruji kualitasnya. Untuk kesehatan juga pastinya baik. Nah, ini adalah market sizing. Jadi remaja kita incar 50% dari 100%. Kenapa? Karena memang jumlahnya itu lebih banyak daripada orang tua ataupun anak-anak. Yang kedua, kita mengincar anak-anak dengan poin rasio 30%. Ya, memang lebih dikit dari remaja, tetapi ini merupakan prioritas kami. Yang ketiga, orang tua dengan rasio 20%. Itu kenapa? Karena rata-rata orang tua di Indonesia berjumlah 12 juta jiwa. Masih lebih rendah dari remaja dan anak-anak. Kami tidak seorang diri di persaingan pasar ini. Ada beberapa kompetitor yang kami harus bersaing secara ketat. Misalnya, Resource Rakyat. Dia menggunakan sistem media online sebagai penjual marketingnya. Resource Golios. Dia menggunakan merchant, aplikasi merchant seperti Gojek, GoFood sebagai media partnernya. Dan dia juga menggunakan media online sebagai pendukung untuk menginformasikan produknya. Ada Keripik Nusantara, dia snack ring, tapi kita masuk ke persaingan juga karena dia termasuk cemilan yang bisa menghadang produk kami. Kita lanjut ke bisnis model. Ada 4 hal inti yang kami pentingkan dalam bisnis ini. Kami menggunakan bahan-bahan mentah yang masih fresh, seperti minyak yang terbaik, masih baru, bahan-bahan mentah yang masih baru juga, langsung dari pasar. Kita pilih kualitasnya yang terbaik untuk menjamin kesehatan bagi para pembeli. Yang kedua, kita mengincar reseller. Untuk apa? Untuk mengekspansi perusahaan kami. Jadi kita tidak berpatokan hanya kepada kami menjual, terus kita langsung berhadapan dengan pembeli. Tidak. Kami juga memberikan kesempatan bagi reseller untuk membentangkan sayap kami bagi mereka. Dan mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan kami. Yang ketiga, kita akan melakukan media promosi. Promosinya lewat mana aja? Bisa lewat sosial media, website, ataupun promosi-promosi lainnya. Yang keempat, kami memiliki alat serta perlengkapan yang memadai dengan pastinya teruji keamanannya dan kehigienisannya saat kita melakukan produksi. Lanjut, kita ke milestone. Di milestone ini, kami memberikan struktur bagaimana kami membentuk bisnis ini dari awal. Langkah pertama kami membentuk sebuah tim bisnis yang beranggotakan tadi 4 orang bersama dengan saya. Yang kedua, kami menyiapkan modal untuk mendirikan bisnis ini, agar bisnis ini dapat berkembang melalui keuangan yang baik. Yang ketiga, kami mendirikan Danjes Hub. Ini adalah harapan kami agar Danjes Snack ini dapat berkembang dengan baik.
Yang keempat, kami membeli alat serta bahan dengan kualitas yang baik dan teruji, serta higienis dalam melakukan proses produksi. Yang kelima, kami mencari sebuah tempat sebagai produksi. Untuk apa? Untuk kami memproduksi secara massal makanan-makanan yang kami buat. Yang keenam, kami melakukan kegiatan awal promosi, seperti kami gencar melakukannya di media sosial. Kedua, kami gencar melakukannya di website. Yang ketiga, kami gencar melakukan promosi lewat reseller. Kami gencar melakukan promosi lewat teman-teman. Jadi teman-teman bisa memberikan informasi kepada yang lain, teman mereka, untuk menginformasikan bahwa kita menjual makanan cemilan yang pastinya layak untuk mereka beli. Yang ketujuh, penjualan kepada customer. Kita melakukan penjualan secara langsung kepada customer. Ya, door to door. Jadi, ketika customer mau beli, kita bisa langsung pre-order kepada mereka. Dan kita bisa menentukan kapan kita akan memberikan produk kepada mereka sesuai dengan permintaan mereka. Yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi feedback. Jadi ketika pembeli akan selesai membeli produknya, terus mencicipinya, kita akan memberikan survei kepada mereka. Bagaimana produk kami dapat, apakah memuaskan mereka atau tidak. Selanjutnya, kita ke funding, needs, dan allocation. Jadi, kita mengumpulkan dana dan kita mengalokasikannya melalui 5 komponen. Pertama, kita langsung lanjut ke modal utama kami. Modal utama kami 5 juta. Itu modal dari masing-masing anggota yang ada di bisnis kami. 4 orang bersama saya, berarti sekitar 1.250.000 per orang. Kami alokasikan melalui marketing sebanyak 5%. Berarti 5 juta kalkulasikan ke dalam 5%, sekitar 250.000. Jadi di samping ini ada rumusnya 5%, 9%, 20%, dan 27%, serta 39%. Jadi itu adalah rumus untuk menentukan alokasi kami. Marketing tadi sudah 250.000. Yang kedua, working capital. Kita alokasikan sebesar 9% dari 5 juta, yaitu 450.000. Kemudian kita lanjut ke rekrutmen. Rekrutmen kita ambil 20% dari modal awal kita, yaitu sebesar 1 juta. Lanjut kita ke bagian capex. Capex kita ambil rasio 27% dari modal awal kita, sebesar 1.150.000. Lanjut, yang terakhir adalah product development. Kita ambil sebesar rasio 39% dari modal awal kita, yaitu sebesar 1.950.000. Marketing dan customer akuisisi. Jadi, kita mempunyai pemasaran yang kompleks dan simpel. Kita menggunakan marketing dari reseller untuk mempromosikan produk kami dan menjual kepada pembeli yang lain. Yang kedua, kita masuk ke toko. Kita bisa mendistribusikannya ke toko ataupun kita membuka toko sendiri. Jadi kita membuka toko dan kita memproduksinya, dan nanti pembeli akan datang ke toko kita untuk membeli produk kami. Ketiga, kita melakukan promosi marketing secara aktif di media sosial seperti sosial media maupun website. Dan kita bisa menggunakan mitra partner seperti Gojek maupun Grab. Kami ada kontak details. Alamat kami di Jalan Gria Kencana 2, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Dan kami mempunyai nomor telepon kantor. Nomor telepon yang dapat kalian hubungi apabila ingin membeli produk dari kami. Kami juga ada email dengan danjeshelp@gmail.com. Itu untuk memberikan kalian semacam keluhan ataupun survei apabila kalian telah membeli produk kami. Apakah kalian merasa puas dengan produk kami atau tidak? Kalian bisa langsung
memberikan komentar kalian. Kita ada website namanya www.danjashub.com. Itu adalah aplikasi website untuk mendukung produk kami menjadi lebih besar. Ya, karena website itu adalah profil resmi kami yang berguna untuk para pembeli agar informasinya akurat. Jadi saat membeli, dia tidak hanya mengetahui produknya saja, tapi dia tahu kami letak profilnya seperti apa dan isi profil kami seperti apa. Sekian, terima kasih. Saya Daniel Halim sebagai tim leader mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi bisnis kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Salam entrepreneur.